Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Hello, I'm Pastor Dave, and I'd like to share a message with you today. Halo, saya Bapak Pendeta Dave dan saya rindu membagi satu pesan firman Tuhan pada hari ini. Many times we face troubles in this life, Seringkali dalam kehidupan ini kita menghadapi banyak masalah dan pergumulan. and I call these the storms in our lives. Dan saya menyebut hal ini sebagai badai kehidupan. And we get into all sorts of troubles and trials. Kita semua mengalami berbagai macam pencobaan dan kesulitan dalam kehidupan kita. And it is hard to trust Jesus when we have these problems. Dan di saat kita menghadapi masalah, Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa sulitnya kita untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. And so our challenge today is, do we have faith or do we have fear? Maka saat ini saya mau beri satu tantangan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah kita miliki iman atau kita miliki ketakutan? I would like you to take your Bible and read from Mark chapter 4, 35 to 41. Mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Okay, let us look at the background of this story. Mari kita lihat latar belakang dari kisah ini. They were in a boat and they were going across the lake. Pada waktu itu mereka berada di sebuah perahu dan mereka hendak menyeberangi danau. They were going to a place that was not in Israel. It was Gentile area. Mereka hendak menuju ke satu wilayah yang bukan wilayah atau daerahnya orang Israel, tetapi wilayah orang kafir, bukan Israel. And these people worship the God of the storm, of the wind. Dan orang-orang yang di wilayah bukan Israel ini mereka menyembah dewa atau ilah-ilah daripada badai. Mereka menyembah dewa badai dan dewa angin, saudara. And they sacrificed pigs to their God. Dan mereka mempersembahkan hewan korban kepada dewa mereka. Hewan itu adalah babi, saudara. In Israel, they sacrificed sheep, but this country sacrificed pigs. Nah, kalau orang Israel, bangsa Israel, hewan korban mereka adalah domba. Tetapi bangsa kafir ini, hewan korban mereka adalah babi. And while they were going in the boat, a big storm started. Dan ketika mereka sementara berada di perahu, tiba-tiba mengamuklah badai, angin taufan. This was not a natural storm. This was caused by
the devil. Nah, angin badai dan taufan ini bukan sesuatu yang alami, saudara. Ini angin badai yang tidak biasa disebabkan oleh kuasa kegelapan, saudara. The devil did not want Jesus to come to that country. Nah, kuasa kegelapan si iblis ini tidak menyukai kalau Yesus datang ke wilayah mereka. And so Jesus stopped the storm and they went to that place. Maka Yesus menghentikan angin badai yang lagi mengamuk itu dan mereka berhasil menuju ke wilayah itu. He wanted to show his disciples he had power over Satan. Yesus ingin menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa Yesus itu dia punya kuasa mengalahkan setan, saudara. And we did not read it, but while they were there, he destroyed the herd of pigs. Kita tidak membaca ya dalam bagian Alkitab tadi, tetapi ketika mereka berada di wilayah itu, saudaraku, Yesus membinasakan kawanan babi yang banyak. He delivered the man that was full of demons. Bahkan Yesus melepaskan orang yang dirasuk roh jahat. And that man wanted to follow Jesus. Dan orang yang dilepaskan dari kuasa roh jahat ini, setelah dia dibebaskan, dia ingin ikut Yesus. And Jesus had him stay there and tell his testimony. Tetapi Yesus meminta supaya orang ini yang sudah dilepaskan, supaya dia jangan mengikut Yesus, dia tinggal saja di daerahnya dan menjadi kesaksian, menceritakan apa yang Yesus lakukan bagi dia di tempatnya. And it was about less than a year later that Jesus had a crowd there of over 4,000. Dan kurang dari 1 tahun, saudara, Yesus pergi ke tempat itu dan di situ ada kerumunan sejumlah besar orang yang lebih dari 4.000 orang waktu itu berkumpul. So this man was a good missionary. Jadi pria tadi yang sudah dilepaskan dari roh jahat, dia itu sudah jadi misionaris yang baik, saudara. But let us look at what was happening to the disciples. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan murid-murid Yesus. The boat was sinking. Pada waktu itu perahu sementara tenggelam, ya air masuk dan perahu mulai tenggelam, saudara. And they were very afraid. Para murid sangat ketakutan, saudara. And Jesus was able to sleep while this boat was like this. Tetapi pada waktu kapal itu perahu sementara tenggelam, Yesus tertidur, saudaraku. So, and they called on Jesus and said, "Don't you care about us?" Maka berserulah mereka panggil, Tuhan Yesus, apa engkau tidak peduli? Kita akan binasa ini. So what was the difference between Jesus and the disciples? Mari kita lihat perbedaan apa yang terletak antara Yesus dan murid-muridnya, saudara. Jesus had faith, the disciples had fear. Yesus punya iman, murid-murid punya ketakutan. And where the disciples wanted a natural answer, they wanted the storm to stop. Para murid ingin mendapatkan jawaban yang alamiah. Mereka ingin supaya badai segera berhenti, saudara. But Jesus wanted to give them a spiritual answer. Tetapi Yesus mau memberi mereka jawaban rohani. He wanted them to have faith and not be afraid. Yesus rindu murid-muridnya memiliki iman dan bukannya ketakutan. All Jesus had to say was, peace. Yang Yesus katakan adalah, tenanglah. What was said when Jesus was born on this earth? Saudara, ingatkah Anda perkataan yang disampaikan ketika Yesus baru lahir di dunia ini? The angels said, peace on earth. Pada waktu itu, malaikat berkata, damai sejahtera di bumi. So when Jesus comes, quiet comes, peace comes to our lives. Ketika Yesus hadir, ketika Yesus datang, maka bersamaan dengan itu, hadirlah ketenangan dan damai sejahtera dalam hidup kita, saudara. But we want to be afraid and we want to blame Jesus for our problems. Tetapi kita maunya sebagai manusia, maunya kita ketakutan dan menyalahkan Yesus buat segala permasalahan kita, saudara. There's a scripture in Philippians chapter 4, verses 4 to 7. Ada firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 4 sampai 7. And let's read that. Dan mari kita baca firman Tuhan ini. Filipi 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. This is what God says, rejoice. Di sini Tuhan Yesus berkata, bersukacitalah. Don't get upset about things. Jangan kesal dengan segala sesuatu yang terjadi, saudara.
And with thanksgiving, let your prayers go to Jesus. Dan dengan ucapan syukur biarlah engkau menaikkan doa-doamu kepada Yesus. And do you notice Jesus did not say, I will do a miracle? Dan saudara perhatikan baik dalam ayat ini Yesus tidak berkata bahwa aku akan melakukan mujizat. He says the peace of God will be in your heart and your mind. Tetapi di dalam ayat ini dikatakan bahwa damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. That's because our heart is where we decide to do things. Karena di dalam hati kita lah bagaimana kita memutuskan untuk segala sesuatu yang akan kita lakukan. And our mind is where we think. Dan dalam pikiran kita itulah tempat di mana kita memikirkan hal-hal. And God says, my word will keep your heart and your mind. Dan di situ dikatakan firman-Ku sendirilah yang akan menjaga atau memelihara hati dan pikiranmu. And so this is coming to faith instead of fear. Maka untuk itu saudaraku, Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita datang dalam iman ya, bukan datang dalam ketakutan, saudara. We choose to rejoice in God. Mari kita memilih untuk bersukacita di dalam Tuhan, saudara. We can be happy about things and sad about things. Kita bisa merasa bahagia, tetapi juga bisa merasa sedih akan sesuatu hal yang terjadi. But we are to choose to rejoice and trust God. Tetapi mari kita memilih untuk bersukacita dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, saudara. And I saw this happen to a lady one time. Nah, saya melihat ini terjadi kepada seorang ibu, seorang wanita suatu ketika ya, saudara. Her 16-year-old daughter died. Pada waktu itu anak perempuannya yang baru umur 16 tahun meninggal dunia. And they put the body in the ground. Mereka menempatkan mayat itu di atas di tanah, saudara. And the lady was crying. Wanita ini dia sedih, dia nangis, saudara. But she was also smiling. Tetapi di saat yang sama dia tersenyum. And she said, that one is safe with Jesus. Karena ibu ini berkata bahwa anaknya ini sudah selamat bersama-sama dengan Yesus. Was she happy? Apakah dia bahagia, saudara? No. Tidak. But she was at peace and she was rejoicing in Jesus. Di tengah-tengah kedukaannya itu, dia punya damai sejahtera dalam hatinya dan dia bersukacita di dalam Yesus, saudara. And God lets things come into our lives to test us. Saudaraku, Tuhan mengizinkan hal-hal itu, keadaan atau situasi terjadi dalam hidup kita untuk menguji kita, saudara. You and I both have faced very bad things. Baik saya dan saudara kita semua pernah mengalami hal-hal buruk dalam hidup kita ya. But God is still in control of everything. Tetapi Tuhan dia masih memegang kendali atas segala sesuatu, saudara. We won't take time to read it, but Psalm chapter 6, verses 1 to 7. Tetapi kita akan membaca firman Tuhan, kita akan membacanya nanti, kita tidak punya waktu, yaitu di dalam Mazmur pasal yang ke-6, ayat 1 sampai ayat yang ke-8 dalam bahasa Indonesia. It says that the person could not sleep. Di situ dikatakan bahwa ada seorang pribadi yang dia tidak bisa tertidur, saudara. And his pillow was wet from crying. Dan bantalnya itu menjadi basah oleh karena air matanya. He just felt terrible. He felt like he was going to die. Pribadi ini dia merasa sangat-sangat takut karena dia merasa ajalnya sudah mendekat, dia sudah mau mati, saudara. Does that sound like you and I sometimes? Apakah keadaan yang dialami oleh seseorang ini dalam Mazmur ini, saudara? Anda pernah mengalami keadaan yang sama, saudara? We have sickness, we have troubles, we have death in front of us. Ada sakit penyakit dalam hidup kita, kita mengalami permasalahan, bahkan mungkin maut atau ajal itu sudah di depan mata kita, saudara. We have pain and we have no hope and it looks like everything's destroyed. Kita merasa sakit penyakit yang mendera tubuh kita dan kita merasa seolah-olah segala sesuatunya sudah hancur. And of course we never have enough money. Dan tentu saja kita tidak punya cukup uang, saudara. All these things come against us and make our minds think bad thoughts. Semua hal-hal buruk itu datang menimpa kita dan membuat kita berpikir hal-hal yang buruk, saudara. Satan wants you to think that there is no hope. Setan ingin meyakinkan Anda, saudara, bahwa Anda sudah tidak punya harapan apa-apa lagi. And we then start accusing God
Why all these problems? Dan kita mulai menuduh Tuhan, kita menyalahkan Tuhan. Oh Tuhan, mengapa semua masalah-masalah ini datang kepadaku? But Jesus wants us to call upon him, not accuse him of trouble. Tetapi Yesus rindu supaya kita datang berseru kepada Tuhan, memohon kelepasan dari Dia. Bukannya kita menuduh Tuhan atas segala masalah yang menimpa kita, saudara. Remember, Jesus can overcome these problems. Ingat baik, saudara, Yesus sanggup menaklukkan semua masalah-masalah ini. He has power over the enemy. Karena Yesus punya kuasa mengalahkan musuh-musuhnya. And he sometimes takes us right into the enemy's land, and we have the victory over him. Nah, terkadang Tuhan Yesus harus membawa kita masuk ya ke wilayah atau teritori musuh-musuh kita agar supaya kita bisa melihat Tuhan memberikan kemenangan pada kita. Now, sometimes the problems don't go away. Terkadang masalah tidak habis-habisnya, tidak selesai-selesai, saudara. But Jesus says, I will keep your heart and I will keep your mind. Tetapi Yesus berkata, aku akan memelihara dan menjaga hati dan pikiranmu, saudara. He wants us to have faith in him and not fear of the devil. Sekali lagi Tuhan Yesus rindu kita punya iman sepenuhnya kepada Dia, bukannya takut kepada kuasa-kuasa kegelapan, iblis, saudara. Why do you get afraid? Saudara, mengapa Anda begitu takut? Oh, the disciples thought the boat was going to sink. Pada waktu itu seperti murid-murid, mereka merasa takut karena perahu mereka mulai tenggelam, dipenuhi air. Because they looked at the problem, not at Jesus. Karena para murid itu mereka melihat, mengarahkan pandangan mereka hanya kepada masalah dan bukannya melihat kepada Yesus. Can Jesus heal? Apakah Yesus sanggup menyembuhkan? Can Jesus do a miracle? Apakah Yesus sanggup melakukan mujizat? Can Jesus take care of you? Apakah Yesus sanggup memeliharamu, saudara? We say yes, but do we believe it? Kita mengatakan dengan mulut kita, ya Tuhan sanggup. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh percaya akan hal itu? It was just a year ago I was laying on the floor and I was dying. Sekitar 1 tahun yang lalu, saya, Bapak Pendeta Dave, waktu itu dia terkapar di tempat tidurnya. Waktu itu sudah mau hampir mati, saudara. But I had no fear. Tetapi Pastor Dave tidak punya ketakutan sedikit pun. I actually was looking forward to going to heaven. Pada waktu itu saya, Pastor Dave berharap, wah sudah saatnya saya akan menuju ke surga. And God touched me and I did not go to heaven. Tetapi Tuhan menjamah Pastor Dave dan pada waktu itu Pastor Dave belum ke surga. And sometimes I wonder why. Terkadang Pastor Dave berpikir, mengapa ya terjadi seperti itu? But God wants me to go through the trials of life here and trust him. Tuhan begitu rindu agar supaya Pastor Dave bisa melalui segala ujian-ujian ini dengan tetap percaya kepada Tuhan. In 2 Timothy 1:7, Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, God did not give us a spirit of fear, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. but he gave us a spirit of power. Tapi Dia memberikan kepada kita roh dengan penuh kuasa. He gave us a spirit of love Dia memberikan kepada kita roh yang penuh dengan kasih. and a spirit of a good mind. Dan juga roh yang penuh dengan pikiran yang baik, saudara. What is he saying? He's saying, can you trust me? Apa yang Yesus sementara katakan kepada kita? Yesus berkata kepada kita, apakah engkau mau percaya kepada saya, Tuhan? Are you willing to let Jesus guard your mind regardless of what your eyes see? Saudaraku, apa Anda merelakan Tuhan sendiri yang memelihara pikiranmu terlepas dari segala situasi yang Anda hadapi, saudara? You know, the prophet Elijah was having a problem. Saudaraku, Nabi Elia suatu saat dia menghadapi masalah. He had seen the fire come down from heaven. Dia sudah melihat bagaimana api turun dari surga They had destroyed 850 false prophets. yang menghanguskan dan membinasakan 850 nabi-nabi palsu. And one woman said, I'm going to kill you. Tetapi ada satu wanita yang berkata kepada Nabi Elia, aku akan membunuh kamu. And Elijah ran for a cave in the desert. Elia lari dan dia bersembunyi di dalam suatu gua di padang gurun. And God came to him in a big windstorm, but God was not in it. Ketika itu Tuhan datang kepada Elia dalam bentuk angin yang besar, dalam bentuk badai yang besar, tetapi Tuhan tidak ada di situ. God sent a great fire, but God was not in the fire. Allah mengirimkan api yang besar, tetapi Allah tidak ada di dalamnya. God sent an earthquake, but God was not in that earthquake.
Allah mengirimkan gempa bumi yang hebat, tetapi Allah tidak ada di dalamnya. And then came a quiet voice. Tetapi datanglah satu suara yang tenang. And that's when Elijah got his instructions from God. Dan dari situlah Elia mendapatkan petunjuk langsung dari Tuhan. We need to let God have control of all of our life. Saudaraku, mari kita izinkan Tuhan untuk mengendalikan seluruh kehidupan kita. Psalm 46:10 says, "Be quiet or be still and know that I am God." Mazmur 46 ayat 10 berkata, diamlah dan tenanglah dan ketahuilah aku Tuhan. Either God is real or he isn't real. Apakah Tuhan itu nyata atau dia tidak nyata? Antara dua hal ini, saudara. We have to let him be in charge of all of our life. Mari kita izinkan Tuhan mengambil alih, menguasai sepenuhnya kehidupan kita, saudara. Because we are going into the land where the devil is in charge. Karena kita sementara menuju ke suatu wilayah di mana wilayah itu dikuasai oleh iblis, saudara. Jesus sent his disciples out to different towns to preach the gospel. Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi ke desa-desa, ke wilayah-wilayah, memberitakan Injil, saudara. He said, preach and pray for people. Yesus berkata kepada mereka, khotbahkanlah, beritakanlah berita ini kepada orang-orang, sembuhkan yang sakit. Heal the sick and raise the dead. Sembuhkan mereka yang sakit, bangkitkanlah mereka yang mati. And tell them the kingdom of heaven is here. Dan katakanlah, beritakanlah kepada mereka bahwa kerajaan Allah sudah datang. We can't do that unless we have the power of God. Kita tidak mungkin melakukan semuanya itu kalau kita tidak punya kuasa dari Tuhan, saudara. And if we look around us, we will see many troubles. Dan jika kita melihat sekeliling kita ada begitu banyak masalah, saudara. What are we really looking at? Saudaraku, manakah yang sungguh-sungguh kita arahkan pandangan? Kepada apa kita melihat, saudara? Do we trust God? Do we have faith that he is able to take care of us? Apakah kita sungguh-sungguh percaya dan punya iman kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menjaga memelihara kita, saudara? We want him to calm our storms or help us through the life on this earth. Kita rindu supaya Tuhan meredakan setiap badai hidup yang terjadi dalam hidup kita. Things don't change sometimes around us. Tetapi keadaan sekeliling kita terkadang tidak berubah, saudara. But am I looking at those things or am I looking at Jesus? Saudaraku, sekali lagi, apakah kita hanya fokus melihat kepada masalah-masalah kita atau kita melihat kepada Tuhan di balik masalah yang terjadi? And so Jesus gave us instructions. Maka Yesus memberi kepada kita petunjuk. He said, rejoice. Yesus berkata, bersukacitalah. Oh, we don't get happy because of a problem. We get happy because of Jesus. Kita tidak jadi bahagia oleh karena masalah, tetapi kita bahagia oleh karena Tuhan Yesus, saudara. We rejoice and we pray with thanksgiving. Marilah kita bersukacita dan kita berdoa dengan penuh ucapan syukur, saudara. And whether we are healed or whether we die of sickness, it doesn't matter. Apakah kita sembuh dari sakit penyakit atau karena penyakit itu kita meninggal, saudara, itu bukan masalahnya. So often we just want God to do something for me today so I feel good. Terkadang kita maunya Tuhan bikin sesuatu supaya hari ini saya merasa baikan dan enakan. And God has a better plan. Tetapi Tuhan punya rencana yang lebih baik, saudara. We need to trust Jesus. Kita harus sungguh-sungguh percaya Yesus. So what is facing you today? Jadi saudaraku, pertanyaannya, apa yang sementara Anda hadapi hari ini, saudara? Are we going through some sort of trial? Apakah mungkin hari ini Anda sementara mengalami satu percobaan atau pergumulan? Is there a sickness? Mungkin Anda sementara bergumul dengan sakit penyakitmu, saudara? Do we need help from God? Apakah saudara membutuhkan pertolongan dari Tuhan? Well, I believe that many of us are facing these things. Saya yakin dan percaya banyak di antara kita sementara menghadapi hal-hal ini, pergumulan. But God says he will keep your mind so you don't think about the problems. Tetapi Tuhan sudah berfirman bahwa Tuhan sendiri akan menjaga dan memelihara pikiran kita. Jadi saudara, jangan terlalu khawatir dengan permasalahanmu. So we pray with thanksgiving. Mari kita berdoa dengan mengucap syukur, saudara. What does that mean? Apa artinya berdoa dengan mengucap syukur? That means
I thank God that I can pray to Him. Artinya bahwa Tuhan, saya mengucap syukur karena saya masih bisa berdoa kepada Tuhan. I thank God I can trust Him. Saya mengucap syukur karena saya masih bisa percaya kepada Tuhan. Jesus is always with me. Yesus selalu menyertaiku. He will never leave me. Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkanku. His promises are absolute. Dan janji-janjinya itu adalah ya dan amin. Pasti, saudara. And He is with us. Dan Yesus Tuhan kita senantiasa menyertai bersama-sama dengan kita. We may feel like our boat of life is sinking. Mungkin kita merasa perahu kehidupan kita sementara tenggelam, saudara. We feel like the things of life are blowing us and hurting us badly. Kita merasa bahwa keadaan permasalahan kita yang terjadi di sekitar kita sementara mengombang-ambingkan kehidupan kita, saudara. What are you doing? Apa yang Anda lakukan, saudara? Are you crying out to God and saying, "Why, God?" Apakah Anda sementara berteriak sama Tuhan dan bertanya, mengapa terjadi begini, Tuhan? Or are you saying, "I thank you, Jesus, you are with me." Atau Anda mengatakan kepada Tuhan Yesus, aku mengucap syukur bahwa Engkau menyertaiku bersama-sama dengan aku. You know I need healing. Tuhan, Engkau tahu aku butuh kesembuhan. You know I need money or I need help. Tuhan, Engkau tahu aku butuh uang, aku butuh pertolongan. You know there's a family problem. Kau tahu setiap permasalahan keluarga yang terjadi dalam keluarga. You know somebody is dying. Engkau tahu ada seseorang yang sementara sekarat. Lord, I thank you, you are in charge. Tuhan Yesus, aku bersyukur karena Engkau masih pegang kendali atas segala sesuatunya. That is how we trust God. Itulah cara bagaimana kita percaya sungguh kepada Tuhan, saudara. And I just want to pray that God helps you to trust Him. Dan saya mau berdoa supaya Tuhan menolong Anda untuk sungguh-sungguh mempercayai Dia. And you will walk with Jesus every day. Dan bahwa saudara akan senantiasa berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus setiap hari. It's not always easy. Tidak selalu mudah, tidak selalu gampang, saudara. I laid in the hospital for 2 weeks. Selama 2 minggu, Bapak Pendeta Dave harus berbaring di rumah sakit, saudara. Why, God? Oh Tuhan, mengapa terjadi seperti ini? But now I start to see some things that God was doing. Tetapi sekarang ini saya mulai memahami dan melihat karya Tuhan lewat semuanya itu, saudara. And I say, thank you, Jesus, you knew what to do. Dan saya berkata, Tuhan terima kasih karena Engkau tahu betul apa yang Engkau kerjakan, Tuhan. So rejoice in the Lord. Jadi saudaraku, bersukacitalah di dalam Tuhan. He wants to do good for your life. Tuhan rindu melakukan hal-hal yang baik dalam hidupmu, saudara. So I hope you are strengthened in the Spirit today. Saya sangat merupakan harapan saya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda dikuatkan lewat pesan firman Tuhan hari ini. God bless you and have a wonderful day rejoicing. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan kiranya hari-hari Anda, saudara, hari ini adalah hari yang penuh diberkati. Bersukacitalah, saudara. Sekarang waktunya menyembahnya di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembahnya di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father